Assalamualaikum family lovers. Dalam edisi spesial Ramadan kali ini, WHR Family Trip akan membahas salah satu rute favorit para pemudik yang ingin pulang ke kampung halamannya saat menjelang Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran, yaitu Jalur Nagrek. By the way, siapa nih di antara family lovers yang suka melewati jalur selatan Provinsi Jawa Barat ini saat mudik Lebaran? Pastinya udah nggak asing dong dengan jalur Nagrek ini. Lalu, seperti apa suasana jalur Nagrek saat ini? Apa aja yang akan WHR Family Trip bahas tentang seputar jalur Nagrek ini? Tonton dan simak tayangan ini sampai selesai ya. Bagi family lovers yang datang dari arah Jakarta menuju Tasikmalaya atau Ciamis dan menggunakan kendaraan roda 4, sebelum sampai di jalur ini, family lovers terlebih dahulu akan melewati beberapa ruas tol, mulai dari tol Cikampek hingga keluar di tol Cileunyi Bandung. Kemudian masuk ke daerah Ranca Ekek Bandung, baru setelah itu family lovers akan melewati jalur Nagrek ini. Nagrek adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini terletak 40 km di sebelah timur kota Bandung atau sekitar 55 km dari ibu kota Kabupaten Bandung, Soreang, dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Garut. Jalur transportasi Nagrek juga merupakan penghubung antara Bandung dengan kota-kota di Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis, dan juga penghubung antara Bandung dengan Provinsi Jawa Tengah. Daerah ini tempat titik rawan kemacetan pada saat mudik Lebaran family lovers. Pertama yang akan kita bahas adalah tentang sejarah Nagrek family lovers. Yuk kita simak pembahasan sejarahnya. Nagrek adalah salah satu daerah yang menyimpan kesejarahan Sunda. Di daerah ini pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Kendan sekitar abad keempat. Rajanya yang pertama bernama Resi Guru Manik Maya. Ia seorang resi yang luhung sehingga pada masanya kerajaan ini sangat dihormati dan dilindungi oleh kerajaan-kerajaan lain, terutama oleh kerajaan Tarumanegara. Karena Resi Guru menikah dengan seorang putri dari Tarumanegara yang bernama Tirta Kencana, putri dari Raja Tarumanegara ke-9 yaitu Maharaja Suryawarman, keberadaan Kendan menjadi penting adanya karena sebagai sebuah keresian Kendan menjadi tempat para prajurit Tarumanegara ditempa. Salah satunya yaitu Suraliman sang Raja Putra, yaitu Raja kedua Kendan yang merupakan anak dari Manikmaya. Ia dijadikan panglima perang di Tarumanegara, Yudapena. Kemudian Kendan menjadi cikal bakal berdirinya kerajaan Galuh di Jawa. Karena pada raja keempat Kendan yaitu sang Raja Resi Wretikandayun, Kendan memisahkan diri menjadi kerajaan Galuh dengan mendirikan ibu kota baru bernama Timur Kendan, tepatnya di antara Sungai Citanduy dan Cimuntur. Hingga sekarang, keberadaan sejarah Kendan ini masih diliputi kemisteriusan. Salah satu peninggalan sejarah yaitu arca Dewi Durga kecil yang ditemukan di seputar wilayah Kendan, tepatnya di Kampung Pamujaan Desa Citaman Nagrek, belum memperjelas kesejarahan Kendan. Kini, keberadaan artefak sejarah tersebut disimpan di Museum Nasional Jakarta. Latar belakang sejarah tersebut menjadi salah satu landasan bahwa daerah Nagrek merupakan daerah budaya yang harus dikaji, dijaga, dan dikembang segala potensinya. Pusat kerajaan Kendan saat ini berada di wilayah administratif Desa Nagrek Kendan dan Desa Citaman, Kecamatan Nagrek, Kabupaten Bandung. Itu dia sedikit cerita tentang sejarah Nagrek family lovers. Nah, bagi family lovers yang sering melewati jalur Nagrek ini, pasti juga nggak asing dengan sebuah percabangan di tanjakan Jalan Cagak Nagrek. Jalan Cagak Nagrek ini sangat terkenal loh family lovers. Lokasi percabangan atau Jalan Cagak Nagrek tersebut menghubungkan antara ke Garut dan ke Limbangan, lalu ke Tasikmalaya, Ciamis, dan Jawa Tengah. Lokasi di tikungan pertigaan jalan ini boleh dikatakan menjadi ikon tanjakan Jalan Cagak Nagrek tersebut. Lokasi ini juga dikenal teduh dan nyaman.
karena masih banyak pepohonan. Selain itu, banyak rumah di lokasi jalur percabangan tanjakan Jalan Cagak Nagrek tersebut sebenarnya merupakan keturunan pemiliknya sejak zaman kolonial Belanda dahulu. Itu dia sekilas tentang tanjakan di Jalan Cagak Nagrek, Family Lovers. Sekarang kita akan membahas apa arti dari kata nagrek itu sendiri. Apakah Family Lovers sudah ada yang tahu? Bagi yang belum tahu, simak pembahasan berikut ini ya. Nagrek berasal dari kata Tina, nagreg. Inilah kisahnya. Dahulu kala ada wacana tentang pertukaran wilayah antara Ciaro, sekarang Ciherang dan Ciaro, yang masuk ke wilayah Bandung dengan salah satu wilayah Garut bagian selatan. Pada saat itu sekitar tahun 1930-an terjadilah musyawarah antara Menak Bandung dan masyarakat. Lokasinya sekitar Jalan Cagak sekarang, di mana masyarakat pada saat itu disuruh memilih mau gabung ke Bandung atau Garut. Maka berdatanglah seluruh masyarakat dan Menak Bandung. Sekitar jalan, banyak Menak Bandung dan Garut berbaris atau berjajar atau berkumpul. Orang Sunda bilang ngaregrek. Jadi kata nagrek itu berawal dari kata Menak ngaregrek, yang artinya berbaris atau berjajar atau berkumpul, yang kemudian disingkat menjadi nagrek. Maksudnya dari kata tersebut adalah Menak ngaregrek dan pada akhirnya menjadi nagrek. Itulah asal-muasal dari kata nagrek, Family Lovers. Selain itu, ada beberapa hal yang perlu Family Lovers ketahui tentang jalur nagrek untuk meningkatkan kewaspadaan Family Lovers saat melintasi jalur nagrek, terutama saat musim mudik tiba. Mari kita simak info seputar jalur nagrek berikut ini. Seperti yang kita ketahui, jalur nagrek memang membelah bukit dan berkelok-kelok. Tak heran jika jalur nagrek dianggap sebagai salah satu jalur paling rawan di wilayah selatan Jawa Barat. Meski kini di jalur nagrek telah dibangun jalur lingkar nagrek yang dimaksudkan untuk mengurai kemacetan dan juga memperkecil resiko kecelakaan di jalur tersebut. Tentu para pemudik masih harus berhati-hati. Terlebih nagrek memang terkenal memiliki tanjakan-tanjakan yang curam. Selain resiko kecelakaan, jalur nagrek juga terkenal rawan longsor dan juga dikenal karena kemacetannya ketika musim mudik tiba. Umumnya kemacetan terjadi karena jalan yang menanjak sepanjang kurang lebih 6 km dari arah Garut menuju Bandung. Tanjakan yang terjadi dan panjang tersebut dilengkapi dengan tikungan-tikungan menanjak, kerap kali membuat kendaraan besar seperti truk dan bus kewalahan saat melewatinya. Akibatnya, kemacetan panjang seringkali terjadi karena jalur nagrek pun tidak terlalu lebar. Bagi Family Lovers yang berencana menggunakan jalur nagrek, ada baiknya Family Lovers mewaspadai 5 tanjakan di nagrek yang dikenal rawan, yaitu Tanjakan Pos Tangan, Tanjakan Warung Bir, Tanjakan Paslon, Tanjakan Bohong, dan Tanjakan Cagak yang tadi kita bahas. Namun, jalur nagrek tidak melulu berisi dengan rawan kecelakaan atau kemacetan. Jika melewati jalur lingkar nagrek, maka Family Lovers akan disuguhkan dengan pemandangan alam yang menyegarkan mata di sepanjang jalan. Salah satu tempat menarik yang ada di jalur nagrek adalah Terowongan Nagrek. Tempat ini sejatinya adalah tempat yang dibuat untuk mengurangi curamnya tanjakan di daerah tersebut dengan cara menguruk tanah sedalam 50 meter. Di jalan membelah gunung itu, di bagian atasnya dipasang balok tapi tidak berdekatan, melainkan diberi jarak 2 meter antara tiap balok. Hingga kemudian masyarakat menyebutnya Terowongan Lingkar Nagrek karena bentuknya menyerupai terowongan. Meskipun tempat tersebut indah dan instagramable, ada baiknya Family Lovers tidak berhenti di pinggir jalan sepanjang terowongan tersebut karena bisa mengganggu pengemudi lain dan tentunya akan sangat berbahaya. Mari menjadi pengemudi yang bijak ya Family Lovers. Setelah melewati jalur nagrek dari arah Bandung menuju Tasikmalaya atau Ciamis, kita akan melewati daerah Limbangan atau Balubur Limbangan, Family Lovers. Balubur Limbangan adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Kecamatan ini berjarak sekitar 31,5 km dari ibu kota Kabupaten Garut ke arah utara. Pusat pemerintahannya berada di Desa Limbangan Timur. Seperti tercatat dalam sejarah, Limbangan awalnya bagian dari wilayah Kerajaan Sunda. Pada saat itu namanya adalah Rumenggong, berasal dari kata Rumenggang yang dalam bahasa Sunda artinya renggang atau jauh, karena berada di antara Galuh dan Sunda.
dan penguasanya dikenal sebagai Sunan Rumenggong. Setelah kerajaan Sunda runtuh, wilayah ini sempat menjadi wilayah bawahan Sumedang Larang. Pada tanggal 24 Maret 1706, Limbangan yang awalnya hanya sebuah distrik di bawah Kabupaten Sumedang, oleh VOC statusnya dikembalikan menjadi kabupaten yang mandiri dengan Rangga Mertasinga sebagai bupatinya. Sampai pada tanggal 22 Maret 1811, Gubernur Jenderal Dendels memubarkan Kabupaten Limbangan karena alasan-alasan ekonomis. Namun pada tanggal 16 Februari 1813, Gubernur Jenderal Raffles mengembalikan status Limbangan menjadi kabupaten. Itu dia sekilas tentang daerah Limbangan dan sejarahnya. Setelah Limbangan, kita akan melewati daerah Malangbong, Family Lovers. Mari kita simak sedikit pembahasan tentang daerah Malangbong berikut ini. Malangbong adalah sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Kecamatan ini berjarak sekitar 44 km dari ibu kota Kabupaten Garut ke arah timur laut. Pusat pemerintahannya berada di Desa Malangbong. Kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan paling berkembang di Kabupaten Garut. Malangbong memiliki keadaan cuaca yang cenderung dingin dan berangin. Ini merupakan kondisi alam yang sangat khas dan merupakan fenomena alam. Hal ini dapat terjadi karena wilayah kota Malangbong ini berada di ceruk perbukitan dan pegunungan yang membentang sepanjang mata memandang. Sedangkan angin yang meniup kencang terjadi karena adanya celah di antara dua gunung di bagian selatan menuju wilayah Tasikmalaya dan sekitarnya. Malangbong pada zaman dahulu merupakan sebuah hutan belantara yang ketika zaman penjajahan Belanda dijadikan daerah transit oleh pasukan Mataram untuk melintas menuju markas Belanda di Batavia. Ketika itu tempat tersebut dibuka dan dijadikan daerah transit untuk menetap sementara waktu sambil mengumpulkan kekuatan untuk selanjutnya menyerang pemerintah kolonial Belanda. Hutan yang kini Malangbong itu dibuka dan kemudian dijadikan sebuah kota tepatnya pada tahun 1807 oleh seorang tokoh yang bernama R.D. Surayuda. Nama Malangbong sendiri dinamai oleh R.D. Surayuda yang asal katanya adalah Pasir Malang Katembong, sehingga akhirnya menjadi kata Malangbong. Malangbong menjadi kota kecamatan pada tahun 1872 dan yang menjadi camat pertama pada waktu itu adalah putra sulung R.D. Suryayuda yang bernama R.D. Wirabangsa yang diangkat oleh pemerintah kolonial Belanda. Semenjak dijadikan kecamatan, Malangbong menjadi berkembang dengan adanya pasar, kantor pemerintahan, alun-alun, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Dan saat ini, Malangbong menjadi daerah perlintasan 3 kabupaten yang memiliki potensi yang sangat besar dan potensial. Di daerah Malangbong juga terdapat beberapa destinasi wisata loh, Family Lovers. Di antaranya yang terkenal dan ngehits adalah Jati Ari Selfie Cobra alias JSC yang terletak di kawasan Gunung Cipendei, Desa Cikarag, Kecamatan Malangbong, Kabupaten Garut. Di tempat wisata ini, Family Lovers bisa hunting foto atau sekedar rekreasi bersama pasangan, teman-teman, dan keluarga. Selain itu, Family Lovers juga bisa berwisata ke Taman Situ Ciranca yang terletak di Desa Mekar Mulia. Family Lovers bukan hanya bisa menikmati pemandangan danaunya yang begitu asri dan indah, tetapi Family Lovers juga bisa berziarah ke makam keramat yang ada di sana. Tempat wisata di Malangbong yang gak kalah menarik juga ada air terjun yang masih alami dan memiliki keindahan tersembunyi, yakni Curug Citarik. Konon kabarnya air terjun dengan ketinggian 23 meter tersebut bisa mendatangkan jodoh bagi para pendatang yang masih jomblo atau belum memiliki pasangan. Sedangkan bagi yang sudah berpasangan, maka diyakini akan semakin langgeng jika datang ke Curug Citarik. Bagaimana Family Lovers? Ada yang tertarik untuk mengunjungi salah satu tempat wisata tersebut? Kalau kalian akan memilih tempat wisata yang mana nih? Setelah melewati Nagrek, Limbangan, dan Malangbong, setelah itu kita akan tiba di Kabupaten Tasikmalaya, Family Lovers. Kabupaten Tasikmalaya adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya di utara, Samudra Hindia di selatan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran di timur, dan Kabupaten Garut di barat. Terletak di tenggara daerah Priangan, Kabupaten Tasikmalaya sejauh ini dinilai sebagai kabupaten paling besar dan berperan penting di wilayah Priangan Timur. Sebagian besar wilayah kabupaten ini merupakan daerah hijau, terutama pertanian dan kehutanan.
Sementara petani menetap sebagai mayoritas penduduk. Kabupaten Tasikmalaya terkenal akan produksi kerajinannya. Sementara nasi tutuk oncom adalah makanan terkenal dari kabupaten ini. Kabupaten Tasikmalaya juga dikenal sebagai pusat keagamaan besar di Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 800 pesantren tersebar di penjuru wilayah kabupaten. Pada awalnya, nama yang menjadi cikal bakal Tasikmalaya terdapat di daerah Sukapura. Sukapura dahulunya bernama Tawang atau Galunggung. Sering juga disebut Tawang Galunggung. Tawang berarti sawah atau tempat yang luas terbuka. Penyebutan Tasikmalaya muncul setelah Gunung Galunggung meletus sehingga wilayah Sukapura berubah menjadi Tasik yang berarti danau atau laut, dan Malaya dari Malayah yang bermakna ngalayah atau bertebaran atau deretan pegunungan di pantai Malabar. Jadi Tasikmalaya berarti danau yang bertebaran atau danau di gugusan bukit. Namun secara bahasa Sunda, Tasikmalaya mungkin juga mengandung arti keusik ngalayah, bermakna banyak pasir di mana-mana. Nama Kabupaten Sukapura pada tahun 1913, masa pemerintahan Bupati 14 Sukapura diganti namanya menjadi Kabupaten Tasikmalaya dengan R.A.A. Wiratanuningrat dengan periode 1908 sampai 1937 sebagai bupatinya. Tanggal 21 Agustus 1111 Masehi dijadikan hari jadi Tasikmalaya berdasarkan prasasti Geger Hanjuang yang dibuat sebagai tanda upacara penahbisan atau penobatan Batari Hyang sebagai penguasa di Galunggung. Itu dia beberapa pembahasan tentang jalur nagrek dan sekitarnya yang menjadi salah satu jalur utama para pemudik Family Lovers. Apakah Family Lovers punya cerita menarik dan berkesan saat melewati jalur ini saat mudik ke kampung halaman? Tulis pengalaman dan cerita kalian di kolom komentar ya. Walau tahun ini kita nggak bisa mudik seperti tahun-tahun sebelumnya, yang penting kita semua dalam keadaan sehat selalu ya Family Lovers. Dan semoga tahun depan kita sudah bisa mudik lagi. Terima kasih Family Lovers sudah menonton tayangan WHR Family Trip. Semoga tayangan kami dapat menghibur, bermanfaat, dan menginspirasi Family Lovers semua. Jangan lupa like, komen yang positif, share, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya, agar kalian gak ketinggalan video terbaru yang seru dan menarik dari channel WHR Family Trip.